Planet ini seringan sepotong bulu yang menempel di sweatermu. Dalam dunia ilmiah, planet ini disebut WASP193b. Tapi kita sebut saja planet permen kapas, letaknya sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Tentu saja kita tidak akan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk, 50% lebih masif. Kepadatannya yang sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperatur tinggi dan kecemerlangan inframerah bintang induknya membuatnya tampak istimewa. Bolehkah aku memotretnya dari dekat? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kalau kita tidak mungkin bisa berdiri di permukaannya. Lagi pula jarang sekali kita bisa menemukan planet seperti WASP193b di sebuah pesta planet. Planet-planet seperti itu mungkin mengembang karena dimasak oleh bintang induknya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Tapi masalahnya, kalau kamu berada sedekat itu dengan bintangmu dan sebagian besar terdiri dari campuran hidrogen dan helium, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ini seperti mencoba memegang balon saat terjadi badai. Eksoplanet seperti si empuk ini cukup langka, tapi ada juga WASP107b yang juga tampak kenyal. Planet yang satu ini berada pada jarak 200 tahun cahaya dari kita dan memilih rasi Virgo sebagai tempat tinggalnya. Dari beberapa sudut pandang, kamu bisa mengatakan bahwa planet ini adalah tiruan bumi. Planet ini memiliki helium dan atmosfernya mengandung sulfur dioksida. Memang ada kemiripan, tapi WASP107b memiliki kepadatan seperti marshmallow. Artinya kita bisa mengintip atmosfernya dengan lebih mudah daripada yang bisa kita lakukan pada planet kelas berat seperti Jupiter. Para ilmuwan sangat terkejut ketika mereka mengintip melalui kacamata luar angkasa super mereka, yakni kamera MIRI milik teleskop luar angkasa James Webb. Mereka melihat awan yang terbuat dari bahan-bahan yang membangun pantai, silikat, atau seperti yang kamu ketahui, pasir. Bayangkan istana pasir di langit. Awan pasir tersebut berada jauh di atas suite penthouse di atmosfer WASP107b di mana termostatnya menunjukkan suhu 500 derajat Celcius. Biasanya kamu membutuhkan suhu 1000 derajat Celcius untuk memasak awan semacam ini sehingga para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Bagaimana kepulan debu itu bisa sampai ke atas sana? Ternyata WASP107b mungkin menjalankan siklus air berpasirnya sendiri, tetapi dengan silikat yang terik, bukan H2O. Partikel silikat terangkat ke atas dari tingkat yang lebih rendah dengan semacam lift kosmik, lalu mendingin, berpesta bersama sebagai awan dan menaburkan gerimis silikat. Tidak ada yang membawa tabir surya untuk menghadapi badai pasir seperti ini. Sekarang, yuk kita lihat keluarga planet Kepler yang berada di sistem bintang Kepler 51. 3 paket kosmik ini berada sekitar 2400 tahun cahaya dari bumi, tampak sangat besar tapi memiliki massa jenis yang sama dengan camilan favoritmu. Dan lagi-lagi ini adalah permen kapas. Para ilmuwan telah menyelidiki terbuat dari apakah benda-benda angkasa ini. Kini para astronom meyakini kalau planet-planet bola bulu halus itu merupakan balon gas hidrogen helium yang besar dan diselimuti kabut metana. Planet-planet ini juga diduga sedang mengalami perampingan kosmik. Sekarang kita bahas tentang planet yang disebut Maskara 5b. Bukan, planet ini tidak terlihat seperti salah satu tabung kosmetik di laci ibumu. Para ilmuwan mengatakan planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Mereka menyebutnya Jupiter ultrapanas karena ukurannya yang mengesankan hampir 2 kali lebih besar dari Jupiter yang kita kenal. Suhu di siang hari sekitar 2700 derajat Celcius, sementara suhu di malam hari mencapai 2300 derajat Celcius. Tidak ada kesempatan bagi kehidupan apapun untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya, ini adalah suhu malam terpanas kedua yang pernah tercatat.
Sebagai gambaran, suhu lava cair berada di antara 700 derajat Celcius dan 1250 derajat Celcius. Jadi planet ini jauh lebih panas daripada batuan cair yang membara ini. Suhunya bahkan melebihi titik leleh sebagian besar logam, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutkan bahwa panas yang luar biasa di planet ini sebanding dengan knalpot mesin roket. Pada tahun 2005, seorang bintang terkenal menelpon. Tunggu, apakah itu nama atau nomor telepon? Terserah deh. Jadi, ternyata bintang ini memiliki saudara perempuan yang panas dan mereka memiliki nama yang sangat mirip. Saudara perempuannya yang panas memiliki huruf B di belakangnya. Nah, tempat ini tampak seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah karena memancarkan cahaya biru yang memukau menurut NASA. Penampakan seperti itu dihasilkan dari atmosfer yang penuh dengan awan kabur yang dilapisi kaca. Hujan di planet ini adalah curah hujan berisi kaca yang suka jatuh ke samping berkat angin yang ganas yang bertiup dengan kecepatan 8.690 km per jam. Dan ya, itu adalah saudara perempuan yang panas karena suatu alasan. Para ilmuwan telah mengukur suhu siang hari di dunia mimpi buruk ini, yakni sekitar 930 derajat Celcius. Jadi saat hujan turun di planet ini, hujan yang turun lebih mirip lelehan kaca yang mengalir, bukannya air yang mengalir seperti biasanya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ruang angkasa penuh dengan tawon atau WASP. Yang aku maksud adalah planet yang disebut WASP. Perkenalkan, WASP 76b. Planet yang panas mendesis seperti Jupiter ini sungguh luar biasa. Malam hari di sana, hujan besi. Sisi siang hari juga tidak kalah panasnya. Suhu di sana sekitar 2370 derajat Celcius. WASP 76b mungkin sedikit lebih kecil dari Jupiter, tapi jangan meremehkan kemegahannya. Bola api ini terletak 640 tahun cahaya dari bumi dan iklimnya yang menakutkan adalah hasil dari orbit yang sangat ekstrem. Planet-planet raksasa gas ini dikenal sebagai Jupiter panas. Mereka ingin tetap panas, jadi mereka mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang terik. Dalam kasus ini, WASP 76b hampir 10 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada jarak Merkurius ke matahari. Jarak yang terlalu dekat untuk kenyamanan membuat planet pemberontak ini terkunci rapat pada bintangnya. Jadi sementara satu sisi bermandikan cahaya abadi, sisi lainnya terperangkap dalam kegelapan abadi. 55 Cancri benar-benar permata. Ia adalah bumi super paling panas yang pernah ditemukan. Para ilmuwan awalnya meyakini bahwa planet ini penuh dengan karbon sehingga bagian dalamnya berkilau dengan berlian berkat tekanan yang luar biasa dan suhu yang sangat panas yaitu 2700 derajat Celcius. Tapi para peneliti meragukan kehebohan berlian dengan menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah karbon yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada yang kita duga sebelumnya. Berlian sebenarnya tidak terlalu langka dan mahal, mereka hanya dipasarkan dengan baik. Tujuan terakhir untuk hari ini adalah GC1214b yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini seperti bumi yang berukuran super besar, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 7 kali lebih berat. Planet ini mengitari bintang Katai merahnya lebih cepat daripada kamu menghabiskan pizza, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbit planet ini yang luar biasa. Di luar sana cukup panas dengan suhu 230 derajat Celcius. Yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan tinggi yang luar biasa pada GC1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluida. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluid karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja, air superfluid tidak banyak gunanya. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu.
Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar,
karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum seukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan. Tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni?
Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS. Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya.
Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. TESS menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700d. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. TESS juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang. Jika kamu melihat Amerika Serikat dari atas, kamu mungkin akan melihat beberapa simbol seperti barcode yang menyeramkan terukir di trotoar. Jangan khawatir, itu bukan kode QR pengawasan atau artefak kuno. Pada abad ke-20, simbol-simbol ini digunakan untuk mengkalibrasi kamera udara dan satelit. Jika terlihat dari dekat, kamu akan melihat bahwa simbol-simbol ini dibuat dengan menggunakan cat hitam atau putih di atas beton atau aspal. Ukurannya biasanya lebih kecil dari lapangan basket dan memiliki banyak garis berbentuk batang yang terorganisir.
Pesawat dan satelit menggunakannya untuk menyempurnakan peralatan pencitraan mereka. Ini seperti bagian mata untuk kamera, menentukan batas resolusi optiknya. Saat ini kita tidak memerlukan target ini lagi karena teknologi kita sudah maju. Jadi, barcode raksasa ini sudah tidak berguna lagi. Tetapi, kamu masih bisa menemukan lusinan barcode yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, termasuk Nevada Test Site, Fort Huachuca di Arizona, Pangkalan Angkatan Udara Travis di California, dan di belahan dunia lainnya. Namun, ukuran tidak selalu menjadi masalah ketika harus melihat sesuatu yang menyeramkan dari langit. Ambil contoh fitoplankton. Bakteri kecil yang mungil ini mungkin terlihat tidak penting, tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka menciptakan sebuah karya cat air yang menakjubkan yang dapat dilihat dari luar angkasa. Dari dekat, kamu bahkan tidak bisa melihat tanaman kecil ini. Tapi berkat citra satelit NASA, kita bisa menyaksikan mekarnya bunga-bunga besar yang mereka bentuk. Tampak seolah-olah mereka mengambil alih lautan. Mekarnya fitoplankton seperti ledakan pertumbuhan yang eksplosif untuk tanaman ini. Terjadi dalam sekejap. Untungnya, satelit mengawasi perkembangannya dan memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita. Bagaimanapun, kamu tidak perlu pergi ke langit untuk melihat hal-hal yang menyeramkan. Contohnya, cahaya-cahaya menyeramkan di Marfa, sebuah kota seni yang sangat lucu di Texas Barat. Cahaya-cahaya hantu Marfa ini muncul di malam hari di dekat Highway 67 di padang pasir. Cahaya-cahaya ini terlihat jauh, bintik-bintik bercahaya dengan berbagai warna yang berdenyut dan berkedip, semakin terang dan kemudian memudar. Ditambah lagi mereka bergerak melayang-layang, terbang di atas tanaman gurun seolah-olah mereka punya tempat sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanyalah lampu mobil, lampu peternakan, api unggun, atau pantulan aneh di atmosfer. Namun orang-orang yang benar-benar melihatnya bersumpah bahwa cahaya-cahaya ini tidak seperti yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Cahaya hantu ini telah menakuti orang-orang sejak akhir tahun 1850-an. Ketika para pemukim awal mengejar mereka dalam kegelapan, namun mereka pulang dengan tangan hampa. Kota Roswell di New Mexico terkenal dengan hal-hal paranormal dan rahasia. Pada tahun 1947, ada seorang pria dan putranya yang sedang bersantai di peternakan mereka ketika mereka menemukan puing-puing logam aneh yang sangat ringan. Mereka membawa beberapa bagian dari puing-puing tersebut ke Sheriff Roswell yang kemudian menghubungi Kolonel Blanchard, petinggi yang bertanggung jawab atas kelompok komposit lapangan udara Angkatan Darat Roswell. Ketika mereka mencoba mencari tahu apa sebenarnya puing-puing itu, seorang perwira intelijen langsung mengumumkan kepada publik bahwa lapangan udara Angkatan Darat Roswell benar-benar mendapatkan piring terbang. Namun, beberapa dekade kemudian, Angkatan Udara Amerika Serikat merilis laporan yang mengatakan bahwa puing-puing itu tidak lebih dari balon uji coba. Di Manassas Ridge, Washington, terdapat sebuah lubang gila di tanah milik seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Mel Waters. Orang-orang mengatakan bahwa ini bukan hanya sebuah lubang biasa, tapi sebuah gerbang menuju dimensi lain. Selama bertahun-tahun, Mel dan tetangganya menggunakan lubang ini sebagai tempat sampah pribadi. Mereka membuang semua yang ada di sana, mulai dari sampah biasa hingga peralatan yang rusak. Lubang itu tidak pernah penuh, tidak peduli berapa banyak sampah yang mereka buang. Namun, lubang tanpa dasar ini juga memiliki beberapa kejadian menyeramkan. Radio akan menangkap sinyal-sinyal aneh, dan bahkan anjing pun tidak mau mendekati lubang ini. Waters mengklaim bahwa kadang-kadang sinar hitam misterius akan keluar dari lubang tersebut dan radio portable akan mulai memainkan lagu-lagu dari masa lalu. Ngomong-ngomong, Mel mencoba mengukur lubang ini dan ternyata lubang itu lebih dalam dari 24.384 meter dan dia bahkan tidak sampai ke dasarnya. Beberapa waktu kemudian, pihak berwenang meminta Pak Waters untuk menyewakan propertinya kepada mereka. Namun lubang itu menghilang begitu saja. Hingga hari ini tidak ada yang bisa menemukan lubang misterius yang mengagumkan ini. Tempat paranormal lain dalam daftar kita disebut Skinwalter Ranch di Uintah County, Utah.
Properti seluas 512 hektar ini telah menyaksikan lebih dari 100 kejadian keanehan. Kita berbicara tentang hewan yang menghilang ke udara, medan magnet yang menjadi kacau, cahaya misterius, dan bahkan hewan dengan mata merah yang bersinar. Terlepas dari semua kehebohan ini, setiap upaya untuk menyelidiki dan menciptakan kembali kejadian-kejadian ini berakhir dengan kegagalan. Beberapa orang yang skeptis berpikir bahwa pemilik saat ini hanya mengarang cerita, karena pemilik sebelumnya tidak pernah menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan orang-orang untuk menguangkan kegilaan ini. Kita memiliki film, acara TV, dan film dokumenter tentang Skinwalker Ranch yang membuat misteri ini tetap hidup dan terus berlanjut. Gunung Shasta di Pegunungan Cascade, California, memiliki reputasi yang cukup baik. Gunung ini telah menjadi sarang mitos dan legenda selama berabad-abad. Suku-suku asli di daerah tersebut sangat menghormati gunung ini karena mereka percaya bahwa ada sebuah kota rahasia yang tersimpan di dalamnya. Mereka percaya bahwa kota ini memiliki berbagai hal yang luar biasa, seperti terowongan yang rumit yang dipenuhi dengan perhiasan dan harta karun yang memesona. Pada tahun 1904, seorang penambang asal Inggris mengklaim bahwa dia menemukan sebuah desa bawah tanah ketika menjelajahi gunung tersebut. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan emas, artefak kuno, dan bahkan mumi raksasa. Namun, inilah twistnya. Ketika dia seharusnya memandu tim perjalanan kembali ke desa tersebut, dia menghilang begitu saja. Beberapa orang berpikir bahwa memang pernah ada sebuah desa di dalam Gunung Shasta, namun sudah lama ditinggalkan. Namun yang lain percaya bahwa sebuah peradaban maju masih menyebut gunung ini sebagai rumah. Jika kamu belum siap untuk mengeluarkan uang untuk bepergian dan melihat tempat-tempat menyeramkan, maka buka saja Google Maps. Layanan ini memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan dalam hal keseraman. Mulailah dengan garis-garis naskah, geoglif besar yang berdiri tegak di gurun Peru. Kamu akan melihat berbagai macam bentuk, laba-laba, spiral, burung, apa saja. Namun, kamu hanya bisa melihatnya dari atas, misalnya dari pesawat terbang atau drone. Hal yang aneh adalah bahwa mereka sudah ada di sana sejak jauh sebelum manusia mengangkasa. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Wah, tidak ada versi yang masuk akal di sini. Itu masih menjadi misteri. Destinasi Google Maps lainnya yang harus kamu kunjungi adalah Rhyolite Ghost Town. Lihatlah patung-patung super seram yang berdiri tepat di tepi Death Valley di Nevada. Izinkan aku menceritakan kisah liar dan gila tentang bagaimana Rhyolite terbentuk pada tahun 1904. Masalahnya, suatu hari banyak emas ditemukan di daerah itu. Berita itu menyebar seperti api dan gerombolan orang mulai berduyun-duyun datang ke Rhyolite. Banyak hal bermunculan di sana. Mereka memiliki semua hal penting dari sebuah kota yang sedang berkembang. Kedai es krim, sekolah, bank, dan bahkan pabrik es. Namun seperti keberuntungan, segalanya berubah. Kepanikan finansial pada tahun 1907 melanda, dan itu seperti pesta deflasi yang terbalik. Orang-orang mulai meninggalkan tempat itu, dan pada tahun 1920, hanya 14 orang yang tersisa di sana. Saat ini, jika kamu berjalan-jalan di sekitar Rhyolite, kamu akan melihat beberapa pemandangan epik. Jalan utama akan membawamu melewati bank-bank runtuh yang dulunya dipenuhi dengan emas. Rhyolite juga terkenal dengan rumah botolnya yang terbuat dari lebih dari 50.000 botol. Paramount Pictures bahkan turun tangan untuk merestorasinya pada tahun 1925 karena mereka menyadari bahwa Rhyolite adalah lokasi syuting yang sempurna. Ada sebuah tempat rahasia yang sangat terlarang bagi turis. Arsip Rahasia Vatikan. Namun, kamu bisa mengunjunginya tanpa harus meninggalkan sofamu yang nyaman. Gunakan saja Google Maps. Rumornya, perpustakaan ini mungkin menyimpan kunci untuk beberapa hal yang sangat paranormal. Jadi, jika kamu ingin berpetualang dengan memadukan sejarah, seni dan sedikit intrik ekstraterestrial, kota Vatikan dan arsip rahasianya
harus ada dalam daftar perjalananmu. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas. Dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya.
Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja. Tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2.600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir.
dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet.
Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan, planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti, ukurannya lebih kecil dari bumi tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi ada nebula elang, gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Itulah yang disebut pilar penciptaan, yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah, keren banget ya!